Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga belajar. Kali ini akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, di sini untuk persatuan kesatuan bangsa Indonesia pada zaman revolusi kemerdekaan dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Jadi kita akan fokuskan untuk tahun ini dulu ya, untuk periode ini. Di sini untuk periode ini membentuk NRI dengan negara kesatuan dan membentuk pemerintahan adalah republik yang dimana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negaranya. Sistem pemerintahan yang dipakai pada sistem ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pemegang adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja mengalami proklamasi kemerdekaan. Waktu itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya pertahanan kemerdekaan yang baru saja diraih dari kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Jadi kayak Belanda, Jepang gitu loh yang pengen menjajah Indonesia lagi. Padahal kan Indonesia sudah merdeka, maka jauh lebih ke kayak mempertahankan kemerdekaannya. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Adapun departemen yang membentuk yang pertama kalinya di Indonesia adalah 12 departemen, yaitu provinsi yang dibentuk dari atas 8 wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, sama Sunda Kecil. Terus kondisi di atas berdasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Terus di sini dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Jadi pas habis kemerdekaan itu tidak ada pemilihan umum gitu. Jadi masih kayak dipilih langsung gitu loh. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, di pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Jadi di sini semua masih presiden yang mengatur. Presiden pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dengan kata lain, kekuasaan presiden menjadi kekuasaan pemerintah negara eksekutif gitu. Terus menjalankan kekuasaan di sini ada MPR sama DPR, ada legislatif, terus ada eksekutif. Cuman di sini lebih ke fokus sama presiden ya, karena kan presidensial. Terus dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan di Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Dan 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, jadi MPR, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Apa aja sih di sini di pasal keempat aturan peralihan satu undang-undang. Di sini ada maklumat wakil presiden nomor 10. Berarti di sini dibaca X. Nomor X ya. Tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Terus seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian maklumat tersebut diberikan kekuasaan oleh MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden Kepala Komite Nasional dan sekarang akhirnya sama MPR dan DPR gitu ya. Terus ada maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Terus ada juga maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Nah, di sini ada Sultan Syahrini ya. Jadi secara konseptual perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodasi secara kekuatan yang ada di dalam negeri. Akan tetapi pada kenyataannya sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil.
Jadi kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari DPR. Oke, di sini Sultan Syahrir adalah sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai 14 November 1945 berakhir pada 27 Desember. Gitu ya, paling sekitar nggak nyampe 1 bulan ya. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir, yang dilanjutkan dengan kabinet kedua, Syahrir II dan Syahrir ketiga. Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir III akibat keruncingan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda, pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali tanggal 27 Juni 1945, 3 Juli sampai tanggal 3 Juli. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer. Aja sih. Nah, nih ada kabinet Syahrir Syarifuddin 1 tanggal 3 Juli sampai 11 November. Terus di sini ada lagi kabinet Syahrir Amir Syarifuddin. Tadi kan Syahrir 1 2 3 udah dibubarin. Terus selanjutnya kabinet Amir Syarifuddin 1, Amir Syarifuddin 2, terus kabinet Hatta, kabinet darurat Mr. Syarifuddin Prawinegara, terus ada kabinet Hatta 2. Kondisi pemerintah tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama. Jadi gimana ya? Kayak mungkin karena Indonesia baru merdeka, jadi kayak baru membangun. Akhirnya kabinetnya pun kayak dipilih secara langsung sama presiden. Akhirnya kabinetnya tidak berjalan lama gitu loh, jadi tidak terbentuknya tidak lama kayak sekarang kan udah ada MPR, DPR sudah tuh punya kabinet sendiri kan 5 tahun sekali gitu. Nah itu kalau zaman dulu pas ketika awal pertama kemerdekaan nggak cepet, nggak lama gitu waktunya, pasti cepat, habis itu nanti ganti lagi gitu. Sehingga karena seperti ini, periode ini terjadilah pemberontakan di mana-mana. Contohnya pertama pemberontakan Partai Komunis Indonesia, ada PKI di Madiun. Nah ini agak serem ya. Lucu cerita. Jadi pas zamannya dulu ada pemberontakan PKI yang mengakibatkan beberapa jenderal meninggal dunia. Dan pemberontakan ini akhirnya diabadikan. Jadi Museum Monumen Bang Buaya. Kalian bisa coba cek, bisa googling ya. Kabinet istilahnya jenderal apa saja yang akhirnya mereka meninggal gugur tanpa perlawanan sama sekali gitu. Terus setelah pemberontakan itu akhirnya para PKI komunis memberontak di daerah Madiun, sehingga menyebabkan begitu banyak kekacauan di Madiun. Dan bahkan pemimpin Kolonel Gatot Subroto Panglima H Jawa Tengah bagian timur, Kolonel Sukono Panglima Divisi Jawa Timur, mengerahkan kekuatan TNI dan polisi melakukan pengejaran pembersihan di daerah-daerah sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Situ Musso ya. Nah, pemberontakan ini tuh sangat-sangat brutal ya. Peristiwa di Madiun 1948. Mungkin untuk orang Madiun, orang tuanya yang udah usianya udah di atas 70 ya, mungkin masih ingat kali ya pemberontakan ini. Cuman pemberontakan ini juga lumayan agak serem ya. Kalian bisa lihat sendiri kisahnya di YouTube juga biasanya ada. Terus selain itu apalagi sih yang terjadi karena kabinetnya porak-poranda gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat gitu ya. Di daerah Jawa Barat sendiri, di daerah saya, di sini ada pemberontakan di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji. Di sini memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1949 di desa Kisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosoewiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962,
Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Jadi dia ingin memisahkan karena mungkin pada saat itu kayak Indonesia tuh kayak belum stabil gitu loh pemerintahannya, sehingga mereka tuh kayak saya tuh takut gitu loh kalau sampai Belanda sama Jepang masuk lagi. Akhirnya banyak banyak sekali yang ingin mendirikan negaranya sendiri, padahal kan nggak kayak gitu ya, mungkin karena Indonesia kan baru merdeka, jadi kayak masih belajar gimana caranya mempertahankan kemerdekaan, gimana caranya membangun sebuah negara gitu yang sudah merdeka. Apalagi kita mengalami pemberontakan banyak, saya mengalami penjajahan sampai lama banget gitu, hitungnya kayak baru gimana sih kalau kayak budak tuh baru dimerdekakan, mereka baru ngerasain kayak udara segar, terus mereka mungkin agak bingung ya karena sudah terbiasa dengan lingkungan yang penuh dengan kayak teriakan, kayak komunis, terus kayak penjajahan gitu loh gitu. Oke, sebutkan inti poin apa saja sih yang tadi kita bahas. Apa saja yang terjadi pada pembahasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada tahun 1945 tanggal 18 Agustus sampai tanggal 27 tadi itu apa aja poin-poinnya, kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.